Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi permintaan daripada penonton setia untuk mereview saham Antam di akhir tahun 2023. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Antam itu singkatan daripada aneka tambang, dan kemudian di pasar modal itu memiliki kode ANTM. Ini perusahaan pemerintah ya, BUMN. Kalau teman-teman belum tahu, jadi komposisi paling banyak itu dipegang oleh Mineral Industri Indonesia, atau kalau nggak salah sekarang itu namanya Main ID kalau nggak salah. Nah, komposisinya sampai 65%, kemudian masyarakat hanya memegang 34,8%. Komposisi ini menurut saya sudah cukup bagus untuk para retail karena masyarakat tidak begitu besar. Nah, yang berikutnya perlu dipahami, karena namanya itu aneka tambang, maka sebetulnya usahanya itu tidak hanya emas ya. Kalau orang memahami Antam itu mindsetnya pokoknya emas, tapi sebetulnya tidak. Ini dari tahun 2023 kuartal 3 yang mana kita bulatkan persentasenya. Jadi emas itu 60%, biji nikel itu 29%, ferronikel 8%, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sengatan paling kuat sentimen untuk Antam itu ada di emas dan nikel. Ya, karena komposisinya emas itu sekitar 60, kemudian biji nikel itu sekitar 35 lah. Nah, mari kita lihat valuasinya. Kalau menurut saya di saat sekarang valuasinya itu udah oke. Untuk ukuran BUMN loh ya, yang mana pemegang Antam, yang emasnya di mana-mana. Kenapa saya katakan oke? Karena gini, pertama, tahun 2023 sebetulnya tidak jelek-jelek amat lah ya dibanding tahun 2022, karena kalau kita lihat pendapatannya itu naik sebetulnya kalau dibandingkan per kuartal ya, walaupun tipis lah. Nah, kemudian perlu dipahami juga secara valuasi ini tidak begitu mahal walaupun tidak murah banget. Ingat, tidak begitu mahal walaupun tidak murah banget. Tandanya di mana? Book value-nya sudah 1,5, price to sales-nya 0,8, PE-nya 9, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain yang perlu diperhatikan dari Antam menurut kami itu pertama, hutangnya oke, nggak begitu besar. Yang berikutnya, dividennya oke. Kenapa saya katakan dividen oke? Dividen di angka 5%, ini kan 4,9. Untuk perusahaan yang cukup besar itu menurut kami sudah oke. Plus payout ratio-nya 50%. Ini estimasi penurunannya itu minim lah. Jadi rata-rata sekian dengan dividen yield-nya itu sampai 5%. Yang kurang bagus itu apa? Growth net income-nya itu tidak begitu besar. Kalau kami baca, salah satu penyebab penurunan pendapatan Antam itu dari turunnya harga nikel. Memang kami udah buat video khusus ya tentang nikel, itu penurunannya gila, luar biasa karena supply-nya begitu besar. Nah, mari kita lihat secara harga. Nah, kalau menurut kami di angka 1605 itu belum menemukan titik support. Belum ada, belum teruji ini, gak ada menurut saya. Jadi kalau bisa dikatakan ada penurunan lanjutan bisa jadi ya, jadi kami tidak bisa memastikan, tapi saya katakan bisa jadi. Nah, kalau kita lihat juga selama 1 tahun itu trennya masih penurunan, jadi belum bisa kita konfirmasi lah. Nah, yang berikutnya belum ada tanda-tanda akumulasi besar ya, belum ada, dan lain sebagainya. Jadi menurut kami kalau untuk masuk itu perlu wait and see, tapi kalau secara valuasi udah oke. Nah, kita lihat dari rata-rata transaksi setiap hari ya, itu hanya berkisar 27 sampai 33 juta ini volume, ingat volume. Dan kemudian
ada satu yang cukup besar pada tanggal 15 November. Jadi mengalami transaksi yang cukup lumayan, artinya sudah mulai tanda-tanda ada pemborongan, tapi belum terkonfirmasi valid lah intinya. Nah, karena memang secara valuasi oke, maka mayoritas merekomendasikan untuk buy. Ini kontan merekomendasikan buy, market bisnis juga merekomendasikan buy. Nah, yang berikutnya perlu diketahui, ini menurut kami keunggulan Antam. Antam itu punya produk emas Antam ya, yang mana harganya terus naik, setiap tahun itu naik. Nah, yang berikutnya, emas Antam itu jadi alternatif investasi masyarakat. Jadi kemungkinan Antam nggak laku itu kecil lah. Memang sisi negatifnya apa? BUMN itu nggak tahu ya, di mata saya pribadi itu kadang ada merasa kurang efektif, bukan nggak bagus tapi kurang efektif. Ada pembiayaan yang kadang-kadang menimbulkan labanya itu kurang besar gitulah. Sekali lagi kadang-kadang, tidak semua, ini kan hanya image saja. Oleh sebab itu menurut kami, kalau misalkan Anda pengen membeli area di bawah 1.500 itu sudah oke menurut kami, itu sudah cukup oke lah. Tapi kalau misalkan Anda pengen nunggu ada istilah katanya tanda-tanda akumulasi, Anda tunggu saja volumenya membesar, kemudian sudah ada titik support, Anda boleh masuk. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, loh saya udah pegang di harga tinggi, saran kami average down, karena ini saham bagus, Antam itu saham bagus. Yang berikutnya, kalau Anda belum tidak begitu suka, ya wait and see aja. Tapi apapun itu yang kami sajikan bukan mengajak Anda untuk membeli. Ini hanya permintaan dari salah satu penonton setia kami untuk review di saham ini. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Pesan kami, emas itu memang menjadi salah satu investasi masyarakat yang tidak pernah lekang waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.